97,8 FM di Gema Nada, satu frekuensi 1000 cerita mengalun pelan menjadi teman setia di setiap suasana. Halo pendengar setia Gema Nada, kembali lagi bersama gue Yola. Akhirnya ya guys, kita ketemu lagi nih setelah libur lebaran yang rasanya panjang banget nih. Gimana nih, masih kebayang gak suasana kumpul keluarga, ketupat, opor, rendang, atau malah masih kebawa malesnya balik ke rutinitas? Tenang, kamu gak sendirian, gue juga sih jujur masih kebayang rebahan di hari biasa. Sekarang sih ya udah kepepet tugas ya sama UTS. Tapi gak apa-apa guys, yuk kita kembali lagi nih ke rutinitas kita nih pelan-pelan. BTW Sobat Gema, gimana nih kemarin, pada mudik nggak? Atau di rumah aja nih kayak gue? Karena gue Betawi Tulen nih Sobat Gema, jadi nggak punya kampung. Jujur sedih banget, pengen sih ngerasain mudik yang jauh gitu loh. Kan asik ya, macet-macetan di jalan, bisa naik pesawat pindah kota, ataupun hirup segernya angin laut nih dari kapal yang kita naikin di pelabuhan. When ya gue punya kampung, tapi ya guys, walaupun gue gak mudik, gue tahu banget nih satu-satunya hal yang bisa nemenin lo di mobil dimanapun itu, walaupun gak ada sinyal, gak ada internet, playlist lagu mulai itu aja. Apa? Iya, radio, iya kan? Atau iyalah guys, soalnya cuman radio nih yang tiba-tiba jadi penyelamat. Tiba-tiba ada suara yang kasih info lalu lintas, kabar cuaca, bahkan cerita ringan yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat nih, radio itu bukan cuma hiburan, tapi juga sumber informasi yang cepat dan dekat dengan pendengar. Nah, karena kemarin gue dari mata kuliah produksi siaran radio ini ngebahas tentang jurnalistik radio, jadi gue pengen nih sedikit ngebahas peran jurnalistik penyiaran radio. Nah, jurnalistik itu sebenarnya sederhananya ya, itu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi setiap informasi yang kita dengar di radio itu bukan sekedar ngobrol santai aja Sobat Gema, tapi ada proses jurnalistik di baliknya. Selain itu, berita radio juga harus singkat dan padat, dan tidak bisa terlalu panjang atau berbelit, karena pendengar itu butuh informasi yang cepat. Misalnya nih, saat arus balik lebaran, kan pendengar cukup ingin tahu nih jalan mana yang macet, atau mungkin ngasih tahu jalur alternatif dan kondisi cuaca. Padahal ini informasi sederhana ya Sobat Gema, tapi justru yang kayak gini-gini tuh sangat dibutuhkan nih untuk para pemudik kemarin. Apalagi tanpa internet dan juga sinyal kan. Pokoknya radio tuh jadi penyelamat banget deh. Nah, mungkin kita bisa balik nih ke ratusan tahun lalu, tepatnya pada abad ke-18. Saat itu, berita pertama di Indonesia itu muncul lewat surat kabar berbahasa Belanda. Nama-namanya unik banget loh Sobat Gema. Ada Batavia Novels, lalu Venduvius. Isinya bukan gosip artis loh, tapi berita pelelangan barang. Lucu ya, dulu berita lelang aja dianggap penting. Tapi dari situlah dunia jurnalistik di Indonesia mulai tumbuh. Lalu kita masuk nih ke abad 20. Suasana makin seru loh Sobat Gema. Muncul nih surat kabar yang didirikan oleh orang Indonesia sendiri. Salah satunya yang terkenal adalah Medan Priayi. Ini nih bukan sekedar koran biasa ya, tapi alat perjuangan. Lewat tulisan, para pejuang menyampaikan semangat kemerdekaan. Nah, selain itu, bermunculan juga nih surat kabar lain seperti Bintang Timur, Bintang Barat, dan Java Bode. Nah, dunia jurnalistik nih lagi rame-ramenya. Tapi semua berubah saat Jepang datang. Banyak koran yang dilarang terbit, informasi dibatasi, tapi tetap beberapa media masih bisa hidup nih. Artinya, bahkan di masa sulit pun jurnalistik ini tetap jalan gitu Sobat Gema. Dan setelah Indonesia merdeka, jurnalistik makin berkembang. Nah, radio ini mulai digunakan sebagai media komunikasi penting. Orang-orang nih bisa dengar berita langsung tanpa harus nunggu koran dicetak. Radio nih jadi cepat, langsung real time. Nah, ini yang bikin jurnalistik radio punya kelebihan unik loh Sobat Gema. Radio ini bisa didengar sambil ngapa-ngapain, mau nyapu, naik motor, atau lagi rebahan, berita tetap masuk nih ke telinga. Nah, makin kesini nih teknologi makin gila nih. Tahun 1995 sampai 1997, internet mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini titik awal nih jurnalistik online. Awalnya masih sederhana, website berita, mailing list, forum diskusi, tapi dampaknya besar. Orang-orang bisa baca berita tanpa harus beli koran. Nah, lalu masuklah ke periode kedua sekitar 1998 sampai tahun 2001, era reformasi, kebebasan pers mulai terasa. Banyak media online bermunculan, dan sekarang
kita jadi ada di era jurnalistik multimedia, di mana berita itu bukan cuma tulisan tapi juga video, podcast, notifikasi HP, bahkan live update. Informasi ini datang dari mana-mana, cepet banget kan, kadang bahkan terlalu cepet sih jujur. Makanya dalam dunia jurnalistik ada yang namanya nilai berita. Gak semua kejadian bisa jadi berita. Misalnya, kalau kamu makan mie instan jam 2 pagi itu bukan berita. Tapi kalau kamu makan mie instan di puncak gunung sambil ketemu artis, nah itu baru berita. Karena berita punya kriteria, harus ada unsur kebaruan, kejutan, dampak, kedekatan, ataupun konflik. Kalau hujan di kota kamu, ya biasa aja. Tapi kalau hujan duren, nah itu baru luar biasa. Nah itulah yang disebut nilai unusualness alias keanehan. Selain itu, ada juga human interest, cerita yang menyentuh, misalnya kayak kisah tukang ojek yang nyekolahin anaknya sampai jadi dokter. Nah itu bikin orang relate dan tersentuh. Jadi jurnalistik itu bukan cuma soal fakta, tapi juga soal cerita. Dalam membuat berita radio, ada nih trik khusus. Karena radio itu cuma mengandalkan suara nih, gak ada gambar, jadi narasinya harus hidup. Nih yang pertama, kalimat tuh harus pendek langsung ke intinya. Terus bahasanya juga harus mudah dipahami. Dan yang paling penting intonasi suara. Karena ya suara di radio itu seperti kamera tapi di dalam kepala pendengar. Nah radio ini juga punya istilah keren loh, yaitu theater of mind. Artinya pendengar membayangkan sendiri nih cerita yang didengar. Makanya efek suara juga penting nih Sobat Gema. Begitu ada suara hujan tanpa dijelaskan pun pendengar langsung kebayang suasananya. Nah itulah kekuatan radio. Sederhana tapi imajinatif. Tapi ya jurnalistik juga harus objektif loh. Ada beberapa jenis berita. Yang pertama ada straight news, ini berita murni fakta. Yang kedua ada interpreted news, yaitu berita dengan tambahan analisis. Yang ketiga opinion news, ini berisi pendapat. Nah kalau di radio biasanya yang paling sering dipakai adalah straight news karena cepat dan jelas. Selain itu struktur berita juga penting nih Sobat Gema. Ada judul, teras berita, isi, dan penutup. Terus berita ini ibarat hook nih di TikTok. Kalau awalnya menarik, pendengar bakal lanjut, dan kalau enggak, ya langsunglah pindah channel. Makanya pembuka berita tuh harus kuat. Contohnya nih, banjir melanda pusat kota pagi ini. Langsung jelas nih, nggak muter-muter. Karena dalam dunia jurnalistik, radio juga ada proses liputan. Wartawan harus tentukan topik, cari sudut pandang, lalu wawancara narasumber. Nah, dari wawancara ini juga ada tekniknya loh Sobat Gema. Mau tahu nggak? Nih, mulai dari pertanyaan ringan, bangun suasana santai, dan fokus cari fakta, bukan debat. Karena tugas jurnalis itu bukan menang debat, tapi mencari kebenaran. Dan sebelum siaran ya, naskah ini harus dibaca keras. Kenapa? Karena berita radio itu harus enak didengar. Kalau susah diucapkan berarti harus diperbaiki. Nah, radio itu unik nih, dia cepat tapi juga sekali lewat. Kalau pendengar kelewatan, ya udah nggak bisa diulang dong. Makanya informasi harus jelas sejak awal. Nah sekarang pertanyaannya, di era internet apakah radio masih relevan? Jawabannya masih banget. Karena radio punya kelebihan, yaitu cepat, bisa didengar di mana aja, dan bisa nemenin aktivitas kalian. Bahkan sekarang radio juga beradaptasi. Ada radio online, podcast, streaming, semua ini bisa digabung loh. Nah ini yang disebut namanya konvergensi media. Semua platform menyatu, dan karena radio ini nggak cuma di frekuensi tapi juga di aplikasi, nggak cuma suara tapi juga visual. Nah tapi satu hal yang nggak berubah, radio tetap mengandalkan cerita. Karena pada akhirnya jurnalistik bukan cuma menyampaikan informasi tapi juga menghubungkan manusia dengan cerita. Dan selama manusia masih butuh cerita, jurnalistik akan selalu hidup. Jadi setiap kali kamu dengar berita, ingat di balik suara itu ada proses panjang. Ada riset, ada wawancara, ada penulisan, semua dilakuin supaya kamu bisa tahu apa yang terjadi. Dari koran tua sampai notifikasi di HP, dari mesin tik sampai jadi podcast. Jurnalistik itu terus berubah, tapi tujuannya tetap sama, menyampaikan fakta, terus juga dan menjaga dunia agar tetap terhubung. Dan itulah pembahasan gue nih tentang jurnalistik. Serius tapi tetap seru, informasinya juga tetap fun yang gue bawain. Karena berita itu gak harus kaku nih, berita juga bisa hidup di telinga kamu. Dan dari situlah nih kita bisa ngelihat sejak dulu jurnalistik selalu hadir nih mengikuti kebutuhan masyarakat. Mulai dari surat kabar zaman penjajahan, radio setelah kemerdekaan, sampai sekarang berkembang ke jurnalistik online yang serba cepat. Media boleh berubah,
teknologinya makin canggih, tapi tujuannya tetap sama, menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dan salah satu media yang sampai sekarang masih bertahan dan tetap relevan adalah radio. Walaupun tanpa gambar, radio punya kekuatan pada suara dan kecepatan informasi. Bahkan di situasi tertentu seperti perjalanan jauh, mudik lebaran, atau saat sinyal internet terbatas, radio justru jadi sumber informasi yang paling bisa diandalkan. Nah Sobat Gema, dari tadi kita udah jalan-jalan bareng nih, mulai dari sejarah jurnalistik, perkembangan media, sampai peran penting radio di tengah masyarakat. Ternyata ya, dunia jurnalistik itu nggak cuma soal berita serius, tapi juga tentang bagaimana informasi bisa sampai ke kita dengan cepat, jelas, dan mudah dipahami. Nah radio pun masih punya tempat spesial nih. Walaupun sekarang zaman internet dan media sosial, radio juga tetap setia nemenin kita. Mau lagi di jalan, lagi santai, bahkan lagi mudik tanpa sinyal, radio tetap bisa diandalkan. Lewat suara, radio menghadirkan informasi, cerita, dan juga kebersamaan. Jadi setiap informasi yang kita dengar di radio, ingat ya, di baliknya itu ada proses jurnalistik, ada yang mencari berita, menyusun informasi, sampai akhirnya bisa kita dengar dengan santai tapi tetap bermakna. Akhir kata, semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan sekaligus nemenin waktu kalian, tapi tetap jadi pendengar yang cerdas. Dan jangan lupa, informasi boleh cepat, tapi kita tetap harus bijak dalam menyikapinya. Gue pamit undur diri, terima kasih udah mendengarkan, dan sampai jumpa di siaran seru berikutnya. Tetap stay tune hanya di Radio Gema Nada. Bye!